Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ramadan sebentar lagi. Ya, ini hari Selasa ya kalau tidak salah. Insya Allah gitu ya, hari Kamis. Kita akan mulai Ramadan hari pertama atau bulan suci Ramadan atau bulan puasa gitu ya. Kita akan melaksanakan ibadah puasa. Nah bagi sebagian orang ada yang berpendapat nih ya, ada yang kayak oke, puasa sama kerja fine-fine aja. Maksudnya kayak ya hari-hari biasa aja. Cuma bedanya mungkin kita nggak makan minum selama 13-14 jam. Tapi ada juga nih pemirsa orang-orang yang kayak gimana ya mau kerja ya, lemes, nggak makan, lapar, aus dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada orang-orang yang kayak tetap bugar selama berpuasa, ada juga yang lemes gitu ya. Nggak tahu lemes karena memang badannya lemes atau bawaan dari pikirannya yang bisa bikin kita lemes ya. Tapi intinya gimana sih cara tetap bisa bugar, tetap bugar selama berpuasa gitu ya. Makanya kita akan bahas hari ini supaya kita ibadahnya lancar, kerjanya lancar, aktivitas juga lancar gitu ya. Nah ngomong-ngomong tentang puasa dan juga sehat, bugar selama puasa, kita akan membahas terlebih dahulu mitos fakta seputar kesehatan ya. Kita lihat yang pertama pemirsa. Ini sering banget ya. Aturan belum 5 detik gitu ya untuk makanan yang jatuh. Jadi sering gak sih Anda kayak lagi mau makan, tiba-tiba gak sengaja kepleset gitu ya. Tek, jatuh ke lantai seperti itu ya. Kemudian belum 5 detik nih gitu ya. Kalau 5 menit mungkin kelamaan gak sih gitu ya. Jadi belum 5 detik gitu ya. Atau 5 menit, atau 5 jam, atau 5 hari. Nggak tahu ya gitu. Pokoknya intinya gini, ketika ada makanan jatuh ke lantai, either itu 5 detik kayak 5 menit kayak atau 1 detik atau sepersekian detik. Sebenarnya makanan itu masih aman gak sih? Atau masih kayak oke, lumayan oke buat dikonsumsi karena baru berapa detik doang gitu ya, atau berapa menit doang gitu. Jadi kalau kita berpikirnya, nah kalau udah berapa jam, berapa hari di lantai itu baru berbahaya karena bisa aja tuh kuman, bakteri, virus, jamur, parasit dan lain sebagainya itu nempel ke makanannya. Apakah demikian? Atau sebenarnya nggak peduli mau dia 1 jam, 1 menit, bahkan even 1 detik atau sepersekian detik itu pasti sudah ada kuman, bakteri, virus, jamur, parasit dan lain sebagainya yang udah nempel di makanan itu. Jadi kalau masuk ke dalam mulut kita, kita tahu ya mulut itu kan katanya gerbang kesehatan gitu ya. Jadi bisa jadi gerbang kesehatan, bisa jadi gerbang penyakit juga kalau ada sesuatu yang nempel di makanan masuk ke mulut kita. Oke, kita lanjut yang kedua. Nggak enak badan itu pasti masuk angin. Tapi gini, Anda tahu nggak sih mungkin istilah masuk angin itu kayak bisa kita temukan di Indonesia aja ya, mungkin gitu ya. Jadi kalau di negara lain mungkin kita nggak akan mengenal istilah enter wind ya, alias masuk angin gitu ya. Tapi kalau kita di Indonesia, let's say kayak aduh badan aku mulai apa sih bahasa Jermannya greges gitu ya, greges gitu ya. Agak nggak enak badan gitu ya, sumeng lah seperti itu ya. Itu kita langsung berpikir oke ini masuk angin deh gitu ya. Udah mulai agak meler-meler gitu ya, runny nose gitu. Udah ini pasti masuk angin deh gitu. Tapi sebenarnya ketika badan ngerasa gak enak, pegel-pegel, linu, demam dan lain sebagainya. Ini pasti indikasi ke masuk angin gak sih gitu ya. Nah sebenarnya masuk angin itu ada apa enggak gitu ya. Nanti akan kita bahas apakah memang ketika badan kita ngerasa nggak enak gitu ya. Ada yang bilang my body is not delicious gitu ya. Itu apakah langsung ke masuk angin atau enggak nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Langsung siram kepala pas lagi mandi itu katanya bisa memicu terjadinya stroke. Ini sering banget. Banyak orang yang kasusnya nggak ngerti ya, kasusnya mungkin kalau di rumah sakit di tempat yang lain itu nggak terlalu terblow up. Tapi yang jadi masalah adalah selama ini tuh kita sering banget dengar, nggak tahu kalau Anda pemirsa, tapi kalau saya tuh sering banget dengar orang cerita, dia tuh jatuh loh, stroke di kamar mandi gara-gara jatuh di kamar mandi gara-gara dia mandi, tapi langsung siram airnya langsung ke kepala gitu. Jadi kayak badannya itu agak kaget gitu ya. Jadi adaptasi yang terlalu ekstrim ketika badan kita kan anget ya gitu. Ada suhu tubuh kita yang anget bikin temperatur tubuh kita itu agak anget. Memang itu naturalnya tubuh manusia. Tapi ketika kayak sama air dingin, so otomatis kita akan berpikir kayak antara yang anget ketemu yang dingin, ketemu plek.
Jadi kayak agak kaget tubuh kita, apalagi di kepala gitu ya. Kepala ini kan banyak saraf, sensor dan lain sebagainya yang hubungannya ke otak. Nah stroke itu kan hubungannya pasti ke otak dong seperti itu. Jadi ketika otak atau saraf otak kita itu jadi kayak kaget gitu ya, udahlah muncul stroke. Makanya banyak orang bilang orang jatuh di kamar mandi gara-gara mandi langsung siram kepala, nggak siram kaki dulu atau yang bagian bawah supaya badan bisa adaptasi dan akhirnya jadi deh stroke itu gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Biji cabai sebabkan usus buntu. Nah ini juga sering banget ya, maksudnya kita orang Indonesia tuh suka banget yang namanya makan makanan pedas. Kayaknya nggak afdol dan nggak oke gitu ya, nggak enak banget nih kalau mulut makan tanpa sambal. Tapi banyak yang kemudian konsumsi sambal yang kan ada ya sambal yang halus mungkin di blender dan lain sebagainya. Ada juga yang sistem ulek manual gitu ya. Nah ulek manual itu kan rata-rata nggak terlalu halus banget gitu ya. Masih ada sisa biji-biji cabai. Tapi kan itu yang bikin enak ya. Itu yang bikin pedas gitu. Tapi apa jadinya kalau akhirnya ada biji cabai yang masuk ke dalam. Maksudnya kan asam lambung kita udah work very well ya. Maksudnya masa biji cabai bisa menyebabkan usus buntu, nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa. Cuaca dingin buat tubuh katanya bisa gampang sakit. Oke, sekarang kayaknya Jabodetabek dan sekitarnya udah mulai agak ke musim panas sih ya. Meskipun ada beberapa kali hujan dikit-dikit. Tapi beberapa waktu kemarin gitu ya, itu banyak banget hujan atau curah hujan itu intensitasnya lumayan tinggi. Nah, mungkin ada aware ya di kantornya itu banyak yang teman-temanku kok kayak bersin-bersin, flu, pilek dan lain sebagainya itu gara-gara hujan. Nggak ngerti sih, mungkin gara-gara hujan atau kehujanan atau cuaca dingin dan lain sebagainya. Tapi ada hubungannya nggak sih antara cuaca dingin atau suhu dingin dengan enak atau fit nggaknya tubuh seseorang? Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar kesehatan dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya beberapa mitos fakta seputar kesehatan. Nah, untuk membahasnya ini telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Celsia Krisnatania Dewi, General Practitioner dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dok, apa kabar? Selamat pagi Mas, Selamat datang kembali di Bincang Sehati. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas seputar gimana sih tetap sehat, tetap fit, tetap bugar selama berpuasa. Tapi sebelum kita ngomongin tips-tipsnya selama berpuasa supaya tetap sehat, kita mau bahas terlebih dahulu nih ya, mitos fakta seputar kesehatan secara umum ya. Yang mungkin kayaknya udah terlanjur di masyarakat kita dan orang kayaknya percaya. Nah, bagus lah kalau itu fakta ya, tapi kalau mitos kan jadi menyesatkan gitu ya. Oke, kita lihat yang pertama. Aturan nggak tahu nih, belum 5 detik atau 5 menit ya. Maksudnya intinya makanan jatuh ke lantai, katanya kayak ya belum lama ini ambil aja lah, nggak apa-apa kan, belum seharian, belum 2 hari, belum seminggu, pasti masih aman lah gitu kan. Meskipun kayak lantainya kelihatan bersih, tapi kan mata kita bukan mikroskop ya yang bisa ngelihat secara detail ada bakteri dan lain sebagainya. Aman nggak sih sebenarnya ketika ada makanan yang jatuh, terus kita ambil lagi, terus kita makan? Kalau sebenarnya sepertinya kayaknya mitosnya itu 5 menit ya. 5 menit? 5 menit, tapi kalau jatuh langsung diambil ya pasti nggak sampai 5 menit dong ya. Cuman selama dia jatuh dan menyentuh permukaan satu tempat ya, kayak lantai ataupun di aspal di mana gitu ya, pasti kan udah ada gerakan menempel ya. Ya, itu pasti betul. udah ada perpindahan zat ataupun bakteri dari yang kotor itu ke makanan kita pasti. Nah itu harusnya udah nggak boleh. Nggak boleh ya, meskipun kayak mungkin ya ini di rumah kita ini di lantai keramiknya warna putih, kita habis pel segala macam gitu ya, kita sudah semprot sama disinfektan lah segala macam, apalagi sekarang zamannya pandemi gitu ya. Itu masih ada potensi bahwa mungkin saja ada kuman ada bakteri, ada virus whatsoever lah gitu, jamur, parasit dan lain sebagainya. Pasti tetap ada karena belum ada nih klaim untuk suatu produk bahkan ya untuk membunuh kuman secara 100% gitu kan ya. Pasti ada 99, sekian persen gitu. Jadi pasti tetap masih ada yang tersisa gitu di karena mungkin jumlahnya juga terlalu banyak. Betul. Kali ya Dok ya di lantai yang kita sendiri nggak ngerti, nggak kelihatan seperti itu. Dan kalau ada yang nempel itu bisa berpotensi jadi penyakit ya. Betul, apalagi kalau daya tahan tubuhnya udah turun ya. Mungkin kalau lagi sehat
tubuhnya lagi fit, ya mungkin nggak terlalu ada efek untuk di badan kita gitu ya. Tapi kalau misalnya pas kebetulan lagi sakit gitu, wah pasti ada efeknya itu. Pasti ada efeknya ya, oke lah ya. Jadi jangan sampai gara-gara gorengan harga 2.000 jatuh, terus kemudian dimakan banyak ini, kuman penyakit akhirnya berobat. Beli Betul. obat, beli itu segala macam bisa jadi 200.000. Gitu ya, banyak banget ya. Oke dok, lanjut yang kedua ya. Nggak enak badan itu pasti masuk angin. Itu kan orang Indonesia banget ya. Maksudnya kayak masuk angin nggak ngerti nih. Maksudnya di negara lain mungkin dokter pernah baca entah literatur atau jurnal segala macam. Masuk angin itu ada nggak sih di luar Indonesia? Kayaknya Indonesia doang nih yang ada yang masuk angin. Kalau badan udah ngerasa greges-greges nggak enak sumeng gitu tuh pasti masuk angin. Itu gimana sih dok? Sebenarnya di istilah medis juga masuk angin itu tidak ilmiah kan ya. Tapi memang ada beberapa gejala yang kita kaitkan dengan yang kata orang masuk angin. Seperti kayak misalnya kita pilek gitu ya. Terus perut kita kembung, sakit gitu. Terus juga batuk pilek gitu. Itu disebut orang masuk angin. Padahal itu sebenarnya ada beberapa bagian kriteria kalau di kedokteran. Mungkin misalnya kayak batuk pilek itu udah infeksi saluran pernapasan atas gitu ya. Kalau sakit perut atau kembung mungkin masuknya ke GEA enteritis atau dispepsia yang sakit mak gitu ya. Itu kan anggapan orang semua itu termasuk gejala masuk angin. Padahal kalau di medis itu mungkin udah ada kriteria-kriterianya beda gitu. Oke, mungkin karena orang malas mau ngucapin satu-satu ya, Iya. gitu kayak pilek nih, infeksi saluran pernapasan atas gitu ya, terus Gua masuk angin nih, ini gitu. segala macam. Yaudah intinya di wrap up satu istilah masuk angin itu mencakup Betul. semuanya. Tapi masuk angin sendiri ini sendiri nggak ada spesifik ke apa ya? Itu akan lebih ke ya kalau pilek mungkin ISPA dan lain sebagainya gitu ya. Oke, jadi istilah aja ya di Indonesia, bukan istilah berarti aja. penyakit yang masuk angin ini tidak ada di luar negeri, ada. Bukan ada. Mungkin di luar negeri sebutnya lebih keren common cold gitu ya. Common cold ya, Iya. bukan enterwin ya dok. Bukan. Oke, angin disalahin ya dok ya. Oke dok, kita lanjut yang ketiga ya. Langsung siram kepala pas mandi gitu ya. Seret gitu ya. Itu katanya bisa memicu stroke. Ini analogi yang mungkin orang pikirnya masuk akal kok gitu. Badan kita kan anget ya gitu. Terus kemudian kita mandinya pakai air dingin langsung ke kepala, kaget nih di otak kan ada kayak saraf dan lain sebagainya akhirnya. Nah stroke kan hubungannya sama saraf di otak. Nah gimana tuh dok? Kalau untuk itu memang lagi hits banget di kalangan apalagi kalau yang udah usia lansia ya. Iya. Yang memang pas mungkin dia lagi ada kebetulan seperti yang itu, oh lagi habis mandi terus tiba-tiba langsung sakit gitu ya. Sebenarnya sih itu bukan mitos atau fakta, tapi itu memang bisa gitu ya terjadi karena kan kalau misalnya suhu tubuh kayak yang Mas bilang tadi, kita itu badannya anget gitu ya, terus tiba-tiba disiram air yang suhunya mungkin lebih rendah dari suhu tubuh kita, itu pembuluh darahnya yang berhubungan itu. Jadi kalau misalnya pembuluh darah kita di suhu yang hangat itu dia melebar biasanya. Tapi kalau begitu ketemu yang dingin jadi menyempit, jadi Oh iya kecil. betul, mengkerut kan ya. betul. Kalau ketemu yang dingin itu kan mengkerut. Iya, kalau kita sebutnya vasodilatasi sama vasokonstriksi. Nah, pas dia vasokonstriksi itu dia bisa menyebabkan ya gejala stroke, tapi nggak di semua orang. Pasien itu biasanya yang berisiko tinggi itu yang punya gejala stroke. Memang sebelumnya udah ada riwayat stroke atau yang punya tekanan darah tinggi, riwayat kolesterol, kencing manis gitu. Yang pembuluh darahnya memang sudah kurang bagus kondisinya. Gitu. Jadi begitu dia menyempit kan tersumbat tuh aliran darah ke otaknya misalnya. Nah terjadilah misalnya dia pingsan, jatuh. Dianggapnya seperti stroke jadinya. Oke, yang punya riwayat atau kayak punya hipertensi dan lain sebagainya itu berpotensi besar. Betul ya, tapi kalau kayak lansia juga bisa masuk kategori ya, karena mungkin proses kalau degeneratif. lansia itu dia, iya betul, proses degeneratif sama dia kan elastisitas pembuluh darahnya udah nggak sama kayak kita ya kan, yang masih muda gitu maksudnya. Jadi resikonya lebih tinggi. Gitu. Iya betul. Jadi ya sangat masuk di akal. Maksudnya kayak pembuluh darah yang normal gitu, terus tiba-tiba kena air dingin, otomatis kan ya kayak tubuh kita kan kalau air pasti mengkeret kan. Terus tiba-tiba pembuluh darahnya alirannya menyempit ya, udah pasti kesumbat gitu. Betul. Serem banget ya, makanya harus berhati-hati ya. Ya. Oke dok, kita lanjut ya yang keempat, biji cabai gitu ya, katanya bisa menyebabkan usus buntu dan dompet buntu kalau pas lagi harganya lagi tinggi. Gimana tuh dok usus buntu? Usus buntu ini adalah mitos yang paling
jadul ya kayaknya Iya, ya. jadules. Ya, Semua paling orang jadul. tua kayaknya udah tahu. Hmm. Tapi sebenarnya kalau dalam ilmiahnya belum ada tuh penelitian yang pas lagi operasi usus buntu terus ketemu biji cabai di dalamnya gitu ya. Kayaknya asam lambung kita sudah cukup kuat sebagai pertahanan pertama untuk mengolah makanan gitu ya. Jadi nggak ada tuh yang keluar biji cabenya di ususnya itu belum ada gitu ya. Kalau dibuka biasanya ketemunya kotoran atau feses itu atau parasit seperti cacing. Dia kadang ada cacing yang mengumpal itu bisa nyumbat usus juga itu. Tapi kalau untuk biji cabai sih belum pernah ada ya. Kurang kerjaan banget ya cacingnya gumpal di usus buntu ya. Kayak nggak ada tempat yang lain ya dok ya, jadi makanya harus dioperasi ya dok ya. Oke, berarti nggak ada hubungan ya antara Nggak biji ada cabai sama hubungan. radang usus buntu ya. Oke pemirsa, jadi nggak masalah ya kalau ada makan cabai. Jadi jangan banyak-banyak apalagi kalau pas harga cabai lagi tinggi. Ya, oke dok, kita lanjut yang terakhir. Nah ini juga nih, cuaca dingin katanya bisa bikin atau membuat kita jadi mudah sakit gitu ya. Ini enak banget kita dapat contohnya ketika lagi musim hujan ya. Aduh itu kayak teman-teman sekantor bahkan ya kayak hacim, mucim, hacim, hutatu, hukuk gitu kan, batuk lah segala macam seperti itu. Itu benar nggak sih dok? Nah itu kalau di Indonesia musim dinginnya kan identik dengan hujan ya. Iya. Kalau hujan cuacanya dingin. Nah sebenarnya yang bikin kita sakit itu bukan suhunya, tapi air hujannya itu. Karena kan air hujan itu membawa penyakit ya. Kan airnya dari mana tuh kalau hujan itu? Dari atas. Dia jadi kan air yang kotor menguap ke atas gitu ya. Terus jadi awan gumpal turun hujan gitu ya. Nah kotoran air itu yang mengandung banyak kuman biasanya. Yang membawa virus-virus yang menyebabkan tubuh kita jadi gampang kena Penyakit. bakteri, kena penyakit. Tapi ada orang yang nadain air hujan tuh dok, gimana ya itu? Gimana? Ada orang yang suka nadain air hujan tuh berarti airnya kotor sebenarnya. Sebenarnya kotor. Hmm. Apalagi kalau di Jakarta yang polusinya tinggi gitu ya kan airnya juga kita nggak tahu kondisi air mana yang menguap gitu pasti kotor banget. Makanya virus-virusnya itu terbawa oleh air itu, terbawa oleh udara. Bisa menyebabkan yang paling banyak ya itu infeksi saluran pernapasan atas kan sakitnya itu. Jadi batuk pilek, menjadi demam gitu-gitu biasanya. Berarti bukan cuacanya Bukan ya, tapi cuacanya. gara-gara mungkin kena kecipratan air hujan atau kehujanan gitu ya. Udara habis hujannya juga kan yang banyak menguap bakteri-bakterinya itu juga bisa. Setelah hujan pun menguapnya itu bakterinya bisa masuk juga ya, jadi ispa dan lain sebagainya ya. Oh, jadi bisa bahaya juga ya, setelah hujannya pun masih bisa bahaya. Oke, terjawab. Ini sangat luar biasa ya. Jadi kita tambah pengetahuan lagi nih dok pagi hari ini bahwasanya untuk kesehatan kita ini harus seperti ini dan tidak seperti ini. Thank you ya dok ya. Nanti kita lanjut lagi ya ngobrol di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau ada punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @thefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini. Gimana sih tetap sehat, tetap fit, tetap bugar selama berpuasa. Karena banyak yang nggak ngerti ya, maksudnya kayak emang benar-benar lemes atau excusesnya banyak gitu. Jadi kayak, aduh aku tuh kalau puasa nggak mau kerja ya, apalagi kerja yang capek-capek, kerja outdoor, apalagi sekarang udah mulai masuk musim kemarau, kayaknya musim panas gitu ya. Jadi kayak panasnya itu cetar membahana badai gitu ya. Jadi kayak nggak kuat gitu ya. Kayak yang pertama itu haus banget. Nah kalau Anda punya masalah seperti ini, boleh ya sharing-sharing tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @thefamily. Kita masih bersama dengan Dr. Celsia Kris Natania Dewi dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dok, kita lanjut lagi. Orang berpuasa itu kan kurang lebih kayak ya 13-14 jam lah ya, kurang lebih 14 jam seperti itu. Kan biasanya kita kalau biasanya di luar puasa itu kan kayak sarapan jam 7, jam 8, jam 9 gitu ya. Atau ada yang brunch juga mungkin agak lebih siang gitu ya. Terus kemudian makan siang, terus makan malam gitu ya dan lain sebagainya. Kalau makan malam oke lah, maksudnya itu udah waktu buka puasa gitu ya. Tapi kalau sarapan kadang jarang juga yang sarapan jam 3, jam 4 pagi kayak sahur kan gitu. Tapi kalau sarapan biasa kan nggak mungkin bisa selama bulan puasa gitu. Ada perubahan apa sih? Maksudnya ada beda nggak di tubuh kita ketika kita menahan lapar dan haus selama 14 jam yang notabene tubuh kita harus sarapan, harus makan siang, harus snacking, harus minum dan lain sebagainya dok?
Perubahan sih pasti ada ya, terutama di kadar kolesterol, kadar gula darah, LDL, HDL gitu-gitu ya. Sama mungkin berat badan juga pasti berubah gitu ya. Banyak sih perubahannya sebenarnya, Mas. Oke, biasanya perubahan itu terjadi setelah berapa lama sih? Maksudnya kayak kita kan kalau harian ya kayak sarapan jam 7 gitu ya. Terus kemudian sampai kantor jam 8, terus jam 9, terus jam 10 kita kayak ada coffee break gitu ya, snacking yang ringan-ringan. Itu kan kayak oke, tubuh ada waktu untuk kayak jeda bentar terus produksi lagi, mencerna dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau puasa kan bener-bener kayak stop dari jam 5 pagi lah katakanlah gitu. 5 pagi gitu ya, sampai jam 7 nggak ada makan, jam 8, jam 9, jam 10, jam 12 gitu. Itu berapa lama tubuh bisa kayak mengenali bahwa oke, ini ada kayak perbedaan nih gitu. Biasanya pasti dalam beberapa jam sudah bisa terasa ya perbedaannya. Mungkin ya seperti Mas bilang kayak, kok rasanya saya lebih lemes gitu ya. Saya rasanya lebih ngantuk atau lebih capek gitu ya. Tapi selama 3-5 hari itu pasti bakalan ada perubahan tuh. Tubuh kita butuh waktu 3-5 hari untuk menyesuaikan kebiasaan itu selama kita buka puasa. Nah nanti setelahnya tubuh kita akan terbiasa tuh. Tidak akan merasakan lagi perubahan yang terjadi itu biasanya. Oke. Jadi memang akan ada proses di mana kayak tubuh kita di awal-awal ya, biasanya orang tuh kayak di awal-awal tuh lemes banget gitu, tuh kayak udah dapat semingguan kayak oke, udah mulai beradaptasi. Itu kayak tubuh bisa sebenarnya bisa ya? Bisa. Jadi tubuh kita bisa menyesuaikan kebiasaan rutinitas kita yang baru jadinya gitu. Mungkin di awal tuh kayak 1, 2, 3 hari pertama itu kayak aduh, ini luar biasa ya gitu. Berat Maksudnya kayak rasanya. Iya. berat banget, berat kayak ngeliatin air putih itu udah kayak es buah ya, gitu ya. Kayak nikmatnya itu sangat luar biasa, padahal cuma air putih aja gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong menjalankan ibadah puasa gitu ya, puasa yang baik itu seperti apa? Maksudnya kan selama ini kita cuma ya udah makan aja, minum aja gitu. Selama pas lagi sahur, kalau bisa makannya sebanyak-banyaknya gitu ya, supaya kuat seharian gitu. Tapi sebenarnya yang bagus itu kan tidak hanya kuantitas pasti ya. Betul. Maksudnya berapa banyak, berapa piring, berapa porsi kita habisin supaya tetap kuat seharian. Yang baiknya seperti apa sih, Dok? Yang baiknya itu sesuai dengan rutinitas kita dan gaya hidup yang sehat ya. Oh. Jadi gaya hidup yang sehat itu artinya kita menyegerakan, kalau kayaknya yang teman-teman muslim menyegerakan untuk berbukanya, dan kalau mau tutupnya ya mungkin ya katanya deket-deket sholat itu ya pagi ya, yang subuh ya? Terus kemudian di saat berbuka yang seperti Mas bilang tadi, nggak boleh tuh makan sebanyak-banyaknya. Makan justru yang dianjurkan itu menurut Kemenkes yang tinggi serat, terus juga yang tidak yang berminyak, tidak yang asin, dan tidak terlalu manis. Gitu Lah ya. itu idola selama berpuasa. Nah itu, terus juga kita harus minum yang cukup, cairan harus cukup 8 gelas sehari. Kemudian juga kita harus ada aktivitas. Iya. Aktivitas fisik tidak boleh dilewatkan. Kemudian kita harus mengatur pola tidur kita. Jadi yang dari mungkin kita tidur terlalu malam, nah karena kita harus bangun pagi nih untuk sahur ya, tidurnya jadi lebih cepat gitu ya. Nah terus tidak merokok, ya kan. Itu sih yang harus dijaga sama puasa ini. Yang menarik itu aktivitas tetap dijaga, maksudnya bekerja dan lain sebagainya. Nah kan ada, ini sorry ya, maksudnya kayak ada orang kayak, Dok sebenarnya gitu ya, sebenarnya ketika kita puasa, kita beraktivitas kerja dan lain sebagainya, kita boleh nggak sih pakai energi kita itu full gitu ya, full power gitu. Jadi kayak mungkin nih contohnya aku aja deh gitu ya, lagi siaran nih sekarang kan, semangat gini gitu ya. Nanti pas dalam puasa kayak, Dok, iya Dok gitu. Kayak menghemat banget energinya supaya kayak ibarat kata baterai udah dicas nih 100% pas lagi sahur. Kalau biasanya jam 12 siang udah mulai 50%, kalau bisa jaga sampai minimal itu 75% gitu. Boleh nggak sih kita pakai full power kita atau gimana? Sebenarnya seharusnya ya, puasa itu tidak mengganggu aktivitas, ya kan. Jadi kita harusnya bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari sebagaimana normalnya orang yang tidak puasa tuh. Dengan cara kita melakukan yang tadi puasa yang benar itu. Berbuka pada waktunya, sahur juga jangan ketinggalan, terus juga istirahatnya cukup, harusnya itu tidak mengganggu aktivitas, justru malah dianjurkan untuk melakukan aktivitas. Nah aktivitas yang baik itu biasanya dilakukan 30 menit ya kurang lebih.
setelah tarawih, jadi setelah berbuka. Justru jangan melakukan aktivitas olahraga di tengah-tengah puasa itu, atau malah mendekati berbuka, karena di saat itu biasanya kadar gulanya itu udah mulai menurun, jadi makin capek kan, kita udah puasa seharian, udah akhir-akhir kita malah menghabiskan semuanya untuk olahraga gitu. Jadi setelah kita berbuka, kita sholat gitu. Nah, ambil waktu sedikit lah untuk aktivitas olahraga gitu. Dan itu malah dianjurkan dan juga menambah kebugaran dan kesegaran kita karena kita membakar lemak gitu. Jadi membakar lemak menyebabkan tubuh kita terasa lebih ringan, lebih segar gitu. Oke, Dok. Sebelum kita lanjut, ini ada penelpon. Kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa? Dengan Bambang, Pak. Pak Bambang di mana, Pak? Di Kalibata, Pak. Di Kalibata. Silakan Pak Bambang di Kalibata, mau tanya apa? Ini Pak, manfaat puasa bagi kesehatan tubuh itu apa? Satu. Kedua, bagaimana mencegah jika kita puasa ini tidak haus? Apa yang harus makanan atau minuman apa yang harus dikonsumsi pada saat sahur? Baiknya itu apa? Oke, ini Pak Bambang kayaknya masalahnya sama nih kayak sama saya, Pak ya. Lapar sih nggak banget ya, aus nggak nahan ya, Pak ya. Hausnya betul, Pak. Saya haus, Pak. Nggak bisa nahan, Pak. Oke, Pak Bambang mantap. Nanti kita jawab ya, Pak ya. Thank you, Pak Bambang. Baik, Pak. Makasih, Pak. Iya, selamat menjalankan ibadah puasa juga ya, Pak Bambang ya. Ini masalahnya sama nih. Aku best friend nih, bestie sama Pak Bambang nih ya. Lapar sih itu nomor sekian. Ausnya gitu ya. Yang pertama, manfaat puasa untuk kesehatan tubuh apa sih, Dok, sebenarnya? Manfaatnya banyak ya. Jadi ketika kita melakukan puasa itu yang pertama kita mengistirahatkan badan kita nih. Yang biasanya kita mungkin makannya nggak teratur, setiap saat makan malah mungkin ngemil gitu ya. Jadi tubuh kita dikasih waktu untuk istirahat, terutama saluran cerna ya, dari hati, Katanya ada proses usus. detox juga ya? Iya betul, membuang racun gitu Iya, ya. betul. Terus juga mengatur kadar gula darah, kolesterol gitu kan ya. Jadi bagus dong buat yang punya diabetes. Betul, lebih puasanya boleh gitu ya, nggak ada masalah sebenarnya. Terus juga untuk daya tahan tubuh, imunitas juga bagus. Kata orang kan kalau misalnya puasa malah jadi lemes gitu ya. Sebenarnya ada sisi bagusnya, justru imunitas kita ketika kita puasa itu meningkat. Oh, meningkat. Ada temanku yang cerita dia asam lambung, kayak takut untuk puasa, tapi pas puasa justru asam lambungnya nggak kambuh, Dok. Padahal Berarti dia kayak benar cara puasanya. Oh, benar. Betul cara puasanya. Oh, gitu. Karena katanya biasanya kalau asam lambung nggak boleh lama nahan lapar. Betul. Nah, nanti kalau misalnya untuk yang sakit mah mungkin nanti ada caranya ya. Nah itu khusus lah ya. Maksudnya orang yang puasa dengan penyakit khusus gitu, kayak yang tadi kencing manis, terus juga yang sakit mah itu orang-orang khusus yang mungkin kalau dia puasa mengganggu kesehatan justru ya. Tapi kalau dia puasa dengan benar sebenarnya itu menjadi manfaat sendiri untuk tubuhnya. Gitu. Banyak banget ya ternyata manfaatnya ya. Oke, yang kedua sebelum kita break, biar nggak cepet haus. Ini maksudnya ada makanan atau minuman apa atau mungkin konsumsi suplemen vitamin apa supaya nggak cepet haus atau gimana tuh, Dok? Sebenarnya kalau haus nggak haus itu kan disebabkan ada yang dari dalam ada yang dari luar ya. Nah kalau yang dari dalam nih kita harus yang tadi mengurangi makanan yang berminyak, asin dan terlalu manis. Karena kalau yang asin itu kan buat kita gampang haus kan ya. Yang manis juga bikin kita gampang haus. Nah kemudian juga yang dari luar nih kayak panas atau suhu yang terlalu ekstrim ya? yang menyebabkan penguapan dehidrasi gitu ya tubuh kita. Nah caranya yaitu dengan minum 8 gelas sehari saat puasa nanti. Oh, berarti dibagi pas sahur dan buka puasa gitu ya? Dibagi, nanti 1 gelas saat bangun, terus satu gelas saat lagi sahurnya, terus satu lagi sebelum kita sholat, nanti sebelum beraktivitas, nanti pas buka juga satu lagi, gitu-gitu sih. Itu kan kayak dari buka puasa ke sahur itu waktunya nggak sampai 12 jam, itu kita 8 gelas air, terus kita siangnya agak keluar banyak karena minumnya banyak, nggak apa-apa ya? Maksudnya itu bisa tetap menghidrasi tubuh kita? Dan 8 gelas itu bukan takaran yang tek-tek harus ya sebenarnya. Kita kan air nggak cuma dari air putih. Kalau kita mau misalnya dari buah yang berair, dari sop,
dari Kalau minum kolak gitu, boleh. tapi itu manis juga. Iya, gulanya dikurangin berarti. Gulanya dikurangi, jangan terlalu manis ya, karena Betul. terlalu manis itu tidak baik ya. Iya. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Bambang ya Pak. Aku juga terjawab pertanyaannya, makasih Pak Bambang udah tanya ya, biar nggak cepat aus lagi. Selamat menjalankan ibadah puasa ya buat Pak Bambang dan keluarga yang ada di Kalibata. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @thefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, gimana caranya tetap sehat, fit, bugar selama berpuasa. Jadi puasa bukan menjadi excuse untuk nggak semangat kerja, nggak produktif kerja, dan nggak energik seperti biasanya ya. Jadi kayak lemes-lemesan, males-malesan. No, karena tadi dokter sudah menyebutkan bahwa ternyata di puasa itu banyak sekali manfaatnya dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Nah kalau Anda punya pertanyaan seperti tadi ya, ada Pak Bambang di Kalibata sharing-sharing pertanyaan yang relate banget dengan kehidupan kita mungkin ya. Boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @thefamily. Kita masih bersama dengan Dr. Celsia Krisnatania Dewi dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke dok, kita lanjut lagi. Ini gimana ya ngomongnya? Ada orang yang ngomong kalau puasa, nggak tahu ya, kenapa sih dok kalau lagi puasa itu kita kayak sulit berpikir gitu ya, sulit konsentrasi, apa karena kurang minum, kurang makan? Kan bawaannya kalau orang lapar itu kayak udah lapar itu harus makan dulu biar bisa berpikir. Tapi entah habis makan kenyang ngantuk, nggak bisa kerja lagi. Nggak ada yang benar gitu ya. Tapi ada hubungan nggak antara puasa atau bukan puasa pada umumnya, tapi kayak kondisi lapar, haus itu bisa membuat orang kurang konsentrasi, atau emang dasarnya aja gitu? Jangan blaming puasanya gitu dok. Sebenarnya ada ya. Jadi itu makanya kita itu nggak boleh kekurangan cairan, karena cairan itu berfungsi untuk membantu kognitas kita untuk berpikir, untuk mencerna gitu ya. Dan juga tadi makanan yang berlemak. Jadi kalau makanan yang berlemak itu kita makan yang berminyak, nah lemaknya itu bisa menyumbat pembuluh darah kan ya, dan membuat aliran darahnya nggak lancar. Jadi ya itu oksigennya kurang, jadi ngantuk lah, mungkin jadi kurang fokus gitu sih. Jadi pentingnya untuk mengkonsumsi air yang cukup 8 gelas per hari, sama mengurangin minyak selama bulan puasa ini. Aduh, kayaknya tuh oke lah ya, minum bisa diakalin. Tapi kalau mengurangi gorengan lemak itu kayak itu tantangannya luar biasa loh dok di bulan puasa. Gak tahu kenapa ya di bulan puasa itu jadi kayak semua makanan yang terlihat dulu kayak menarik kita ya? nggak begitu tertarik. Kenapa di bulan puasa jadi sangat menarik dan menggoda gitu ya? Jadi benar-benar itu, aduh mata kita itu ya. Mungkin semuanya boleh, tapi kadarnya dikurangin ya. Jadi tidak berlebihan. Betul. Kalau mau aman mungkin bisa masak sendiri kali ya dok ya. Jadi tahu ini bahannya, minyaknya dan lain sebagainya ya. Oke, tapi yang menarik juga nih dok. Jadi kalau bulan puasa kan identik ya yang manis-manis ya. Kolak lah, wow, minum-minuman sirup-sirup itu kayak so tasty gitu. Tapi ada yang bilang jangan makan makanan manis. Jadi bingung nih antara kita harus memproduksi tenaga gitu ya. Tenaga kita itu dihasilkan dari glukosa. Glukosa itu yang manis-manis dari makanan manis. Tapi di satu sisi katanya nggak boleh terlalu banyak makan manis. Karena salah satunya mungkin seperti kasusnya Pak Bambang tadi ya di Kalibata bisa menyebabkan lebih cepat, lebih mudah aus seperti itu. Nah sebenarnya makan manis itu atau minum manis selama bulan puasa boleh atau nggak sih? Karena excuse-nya ini buat tenaga loh gitu dok. Sebenarnya ya tadi balik lagi, nggak boleh terlalu berlebihan. Jadi kita tidak mengandalkan energi itu dari makanan yang manis aja, karena kita masih ada karbohidrat. Karbohidrat itu juga jadinya glukosa nantinya. Nah karbohidrat jadi glukosa, yang penting kita carinya indeks glikemik yang rendah gitu, dari kayak nasi merah, dari gandum-ganduman ya, roti-roti gandum gitu ya, yang dia seratnya lebih tinggi tapi kadar gulanya lebih rendah, dan itu pun tidak merubah energi yang kita dapatkan gitu maksudnya. Jadi
selama bulan puasa justru tidak dianjurkan yang manis-manis, justru kita dianjurkan untuk makan yang seratnya tinggi, yang proteinnya tinggi dan karbohidrat tinggi untuk menggantikan yang manisnya itu. Boleh kasih contoh nggak sih dok? Mungkin kayak yang manis yang mungkin manis alami kali ya maksudnya. Manis kan sekarang banyak banget yang manis buatan ya segala macam gitu ya. Manis alami yang entah itu buah atau apa yang dia itu baik gitu untuk kesehatan selama kita puasa gitu. Yang manis alaminya itu contohnya apa dok? Manis yang terutama ya dari buah-buahan ya, apalagi yang banyak air kan juga bisa jadi cairan untuk kita kayak semangka, melon gitu ya, apel. Atau juga buah-buahan yang legit yang kayak kurma gitu kan, yang dia nggak terlalu banyak air tapi dia manis banget gitu. Itu juga bagus dan Aman manfaatnya juga banyak kan iya. Oh aman ya, jadi jangan yang pemanis buatan lah ya, buah-buahan, semangka, kurma gitu itu udah bagus ya Udah untuk kesehatan udah tubuh. cukup. Udah cukup ya. Nah ini satu lagi, jadi kadang-kala ini personal experience-ku juga mungkin ya. Karena untuk memanipulasi diri supaya tidak haus, itu waktu sahur minum air es gitu ya. Atau pas buka puasa itu kadang balas dendam gitu ya, minum air es. Tapi habis itu kayak kepikiran, jadi kayak ini sebenarnya bagus nggak sih minum es selama bulan puasa gitu ya? Selain karena takut masuk angin dan lain sebagainya. Maksudnya kayak efek ke, mungkin kayak pertanyaan Pak Bambang, mudah haus nggak sih? Tapi kan kita pikirannya minum es kan seger, jadi kita nggak mudah haus gitu dok. Sebenarnya air yang dingin mungkin oke, tapi kalau kebanyakan es itu bikin kita jadi rasa laparnya hilang jadinya. Jadi kebanyakan minum kita sampai lupa ada makanan pokok yang harus kita makan ini. Jadi udah kembung duluan. Nanti ke depannya jadi nggak maksimal kita berbukanya atau sahurnya gitu. Jadi tidak dianjurkan untuk minum es sebenarnya. Jadi yang dianjurkan itu kita minum air hangat saat berbuka, makan yang manis, dilanjutkan dengan makanan gizi seimbang, yaitu makanan pokok yang seharusnya kita makan. Sama begitu juga sahur gitu. Karena biar bisa melanjutkan aktivitas kita seharian, apalagi sahur kan ya. Kedepannya kita kan puasanya mulai tuh, gitu kan ya. Jadi jangan hilaf ya itu kalau ngeliat es buah gitu ya depan mata, ya ampun. Makan gitu. buahnya aja. Secukupnya ya, apalagi ada timun suri. Aduh, gitu ya dok. Oke, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram dok. Aku bacakan ya, ini dari Pak Bondan. Dok, saya tuh kalau habis sahur dan sholat subuh kan tidur lagi. Banyak ya. Oke. Nah pas bangun paginya tuh badan malah lemas dan mulut kerasa nggak enak gitu, kering gitu mungkin ya. Itu kenapa ya? Terus apakah habis zuhur nggak boleh tidur lagi? Subuh kali ya? Subuh kali ini ya, habis subuh nggak boleh tidur lagi. Tapi kalau nggak tidur lagi takutnya ngantuk pas kerja. Makasih. Nah gimana tuh dok? Sebenarnya kalau tidur lagi ya boleh-boleh aja Boleh-boleh ya. aja. Menambah ini apa istirahat tubuh kita ya. Cuman ya kalau misalnya kenapa kita ngantuk atau malah jadi lemes, mungkin karena kita habis makan terus kita langsung tidur kali ya. Oh nggak boleh ya? Sebenarnya kalau lagi dalam keadaan normal ya tidak dianjurkan sih. Cuman kalau orang yang puasa kan mungkin karena waktunya yang dia punya singkat jadi masih bisa nyelip gitu ya waktu tidur gitu. Sebenarnya kan tubuh itu kalau kita habis makan paling nggak 3 jam lah minimal sebelum tidur. Gitu. Jadi mungkin tubuh kita masih dipakai untuk mencerna, ya kayak Mas bilang, waktu habis makan kan rasanya ngantuk gitu ya. Karena aliran darahnya ke perut nih untuk mencerna makanan nih. Jadi otak kita merasa kita kurang gitu. Kita jadi dilematis loh dok, antara ini, tidur lagi. Tubuh lagi mencerna tapi kayak ingin mengistirahatkan tubuh karena kita ngantuk abis makan. Betul. Gitu ya. Jadi harus dilawan kan. Harus dilawan ya. Jadi bukan berarti kita mau mengistirahatkan, itu justru nggak boleh ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Bondan ya. Nah, kalau yang menarik juga nih dok, maksudnya kan sekarang banyak ya beraneka menu gitu ya. Orang makan untuk buka sama sahur. Nah, ada orang-orang yang vegetarian gitu. Vegetarian itu kan tidak makan ya protein yang hewani kan seperti itu. Mereka hanya kayak makan sayur gitu ya. Makan buah dan lain sebagainya. Nanti mungkin akan aku tanyakan setelah break ya gitu ya. Sekarang apakah orang vegetarian bisa tetap fit dan bugar selama berpuasa tanpa harus protein hewani gitu ya. Dengan sayuran, buah-buahan udah cukup atau belum sih? Nanti akan kita bahas setelah break ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @taifamily. Kami akan kembali saat lagi.
Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih bersama dengan Dr. Celsia Krisnatania Dewi dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke dok, kita lanjut lagi. Tadi sebelum break aku mau tanya seputar vegetarian gitu ya. Orang-orang vegetarian atau vegan, mereka kan hanya makan sayur atau buah seperti itu tanpa protein hewani. Nah sebenarnya tanpa protein hewani pun untuk makan kayak menunya sayuran, menunya buah-buahan itu masih bisa kuat guys. Kadang-kadang kan kita pikir kayak apa kalian bisa kuat? Maksudnya orang-orang yang makan protein hewani aja mereka banyak yang lemas, apalagi vegetarian. Itu malah ada yang bilang lo justru lebih sehat gitu karena lebih sehat makan sayur dan buah. Gimana tuh dok? Sebenarnya justru yang dianjurkan saat puasa itu dimakan serat dari sayuran dan buah yang diperbanyak ya. Oke. Dan sebenarnya tidak mengganggu untuk mereka karena mereka bisa dapatkan sumber energi lain itu dari protein dan karbohidrat. Nah proteinnya mungkin ya substitusi dari yang hewani jadi nabati gitu ya. Tempe-tempean segala macam gitu ya. Gitu. Tapi karbohidratnya kan yang jadi fokusnya bisa didapatkan yang lain, itu nggak mengganggu mereka dong. Nasi kan tetap boleh dimakan, terus juga mie, bihun gitu segala macam kan juga masih boleh. Jadi sebenarnya harusnya tidak mengganggu sih ya sebenarnya. Dan apalagi kalau mereka sebenarnya udah vegan atau vegetarian yang cukup lama, mereka harusnya udah mulai lebih terbiasa malah. Terbiasa ya, oke. Justru kadang-kadang malah lebih energik mereka ya gitu, Iya, karena memang sehat kan. Betul. Benar-benar sehat dari sayur dan buah-buahan gitu ya. Jadi memang tubuhnya itu lebih detoxnya lebih oke ya dibanding yang non vegetarian seperti itu ya. Nah kalau ngomongin supaya tetap bugar gitu ya, mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan. Dari hal yang simpel sebenarnya kayak makan sahur gitu ya. Ya gimana ya, sahur itu kan jamnya jam 3, jam 4 itu jam pules-pulesnya orang tidur gitu ya. Ya itulah namanya ibadah ya. Kita harus benar-benar kayak ya meluangkan waktu. Kalau memang agak tidurnya kayak kebo ya pakai alarm lah ya gitu ya. Atau biasanya kalau pas belum puasa banyak ada yang keliling seperti itu. Nah makan sahur gitu ya, skip makan sahur atau tidak itu bisa berpengaruh nggak sih ke selain rasa lapar ya gitu? Kalau lapar pasti gitu ya, maksudnya ada pengaruh nggak ke kesehatan seseorang gitu? Karena mungkin ya entah dia kesiangan, nggak sempat masak dan lain sebagainya. Ada efek nggak sih dok antara dia makan sahur atau tidak makan sahur? Atau pas makan sahur dengan menu apa itu bisa pengaruh juga gitu? Bisa, justru puasa yang sehat itu harus teratur untuk buka dan sahurnya itu. Kuncinya supaya lancar ya untuk menjalankan bulan puasanya ya. Jadi kan kalau misalnya kita skip sahur gitu ya, otomatis kita punya spare energi udah menipis gitu ya. Karena kita terakhir makan di pas buka malam. Terus kita akan menjalankan puasa sampai ke depannya sampai malam lagi gitu kan. Jadi kita harus benar-benar mengatur nutrisi yang kita makan di sahurnya itu. Jadi ya air kita kalau kita tidur kan kita jadi nggak bisa minum air tuh. Betul. Otomatis jadi yang tadi nggak fokus. Kalau tidur minum air tumpah ya dok ya? Nah itu keselak nanti. Iya. Habis itu kita juga untuk yang dengan penyakit penyerta tadi yang seperti mungkin darah tinggi, sakit mah itu kan mereka harus minum obat ya. Betul. Itu juga otomatis nggak mungkin di skip kan. Nah Betul. jadi pasti banyak ini problemnya nanti ke depannya kalau skip sahur jadinya gitu. Oke, ada beda nggak sih dok? Maksudnya kayak orang menu ya, kita ngomong menu ya, menu antara buka puasa sama menu sahur gitu ya. Apa boleh sama atau mungkin kadang-kadang kan gini, jadi banyak orang yang kalau buka itu kayaknya makan apa aja enak ya. Tapi sahur itu kan selain susah bangun, itu susah makan karena kayak nafsu makan itu belum terbentuk. Apalagi kayak yang habis malam makan baru sama keluarga segala macam, jam sahur itu kayak belum lapar loh dok gitu. Udah belum lapar, mata masih kerip-kerip 1 watt. Jadi kayak nafsu makan tuh masih berkurang. Jadi akhirnya apa? Banyak yang mengakali dengan makan makanan yang very tasty. Sangat gurih, sangat pedas lah, sangat apa segala macam. Jadi kayak sebenarnya sih untuk meningkatkan nafsu makan. Nah itu gimana? Maksudnya bisa pengaruh juga nggak sih gitu ke kesehatan tubuh? Sebenarnya harusnya makan buka dan sahur itu nggak terlalu jauh beda ya. Tetap makanan yang sehat dengan gizi seimbang yang bisa menjadi energi untuk seharian. Nah, tetapi ya itu gurih tastinya itu yang pasti dari banyak ini kan yang asin tadi, terus yang berminyak gorengan gitu. Itu yang harus dihindarkan sebenarnya karena
itu mengganggu kesehatan juga untuk seharian gitu. Jadi tetap harus yang tinggi serat, tinggi protein, tinggi karbohidrat, tapi nggak boleh yang asin, manis, dan berlemak itu. Nah, sebenarnya. itu dia. Nah, apa jadinya juga kalau semisal ya, antara kalau nggak sahur memang tidak ada intake sama sekali nih. Ada yang sahur karena malas-malasan sahur, jadi kayak banyak yang akhirnya juga menyesal di siang hari. Kenapa tadi nggak makan banyak ya sahur gitu ya. Misalnya selalu lebih terlambat ya jadinya. Iyalah penyesalan selalu di belakang, kalau di depan namanya pendaftaran ya Dok ya. Oke, tapi kalau kita ngomongin seputar sahur yang makan gitu ya, makan sedikit ya karena nafsu makan tadi ya itulah itu challenge-nya juga dalam beribadah, namanya juga ibadah gitu ya. Ketika kita makannya sedikit gitu ya, selain timbul rasa lapar yang luar biasa di siang hari, ada nggak sih efek kelaparan itu yang membuat atau mengganggu kesehatan tubuh kita Dok? Pasti ada. Jadi kalau misalnya kita skip makan, kalau kita pun nggak puasa gitu ya di tubuh kita yang normal dan juga dengan kita yang kondisinya lagi tidak puasa, pasti ada efeknya kan ya. Perutnya mulai kembung gitu ya, mulai sakit, terus juga mulai pusing. Karena yang berubah itu bukan cuman tadi fokusnya, tapi kan kondisi tubuhnya seperti tadi gula darahnya mungkin pasti udah turun, terus juga asam lambungnya udah meningkat, itu yang mengganggu nanti jadinya. Betul. Gitu. Itu berarti juga pengaruh ke sistem metabolisme, pencernaan tubuh gitu nggak sih? Akhirnya kayak mungkin aja malah bisa jadi karena kebanyakan angin gitu ya, mungkin kayak diare kayak apa segala macam, itu bisa nggak sih Dok? Jadi kembung, jadi Iya, sakit iya. mah gitu Iya. bisa pasti jadinya. Gitu. Kayak akhirnya sering sendawa segala macam, itu jadi nggak enak kan? Jadi gitu ya? nggak nyaman gitu puasanya Oke, juga. pasti ada efeknya lah ya. Makanya penting banget untuk buka dan juga sahur dengan makanan yang tepat gitu ya. Betul. Porsi juga penting ya. Porsi juga penting, jangan yang balas dendam katanya kan ya. Yang makan sebanyak-banyaknya itu nggak bagus. Berarti makan secukupnya tetap. Gitu. Ya, jadi banyak banget gitu ya. Karena antisipasi kayak takut nanti sahurnya nggak bisa makan banyak, ya udahlah dibuka Betul. dibuka puasanya banyakin kayak gitu juga konsepnya Nggak Dok ya. boleh. Oke, thank you Dok. Semoga kita doakan yang puasa nanti lancar dan sehat selalu ya. Amin. Terima kasih Dok. Salam sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma ya Dok ya. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Salsia ya. Semoga bermanfaat dan puasa Anda juga tetap sehat dan juga bugar. Saya Radha Madlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Sampai jumpa.